Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mbak Dut Abbas. Kali ini video ini saya mau menceritakan masa lalu saya ya teman-teman. Masa lalu yang saya dulu bercita-cita pengen jadi TKW luar negeri tapi gagal ya teman-teman. Awalnya tuh saya tuh lulus sekolah ya teman-teman, lulus sekolah SMP. Saya tuh sekolah cuma sampai SMP aja teman-teman. Itu tuh saya tuh ya pengen lah, maksudnya tuh pengen ke luar negeri kayak ke Hong Kong apa ke Singapura apa Taiwan gitu teman-teman. Tapi tuh pas kebenaran saya tuh pas baru lulus sekolah SMP itu ijazah saya aja belum diambil, masih 2 hari ke depan ijazah itu baru terima. Itu ada seseorang yang pulang dari Kalimantan, itu tetangga saya yang sukses di Kalimantan ya teman-teman, itu menawarin saya itu pekerjaan di restoran punya beliau ya teman-teman ya. Tuh, mau nggak kamu kerja ikut saya di Kalimantan di restoran soto bakso rawon teman-teman. Tuh di situ ya gandeng saya itu ya apa yo, maksudnya ki wes kepencot pengen kerja teman-teman ya, tapi yo wes jadi saya itu untuk pikiran lagi ke luar negeri itu tuh belum ada pikiran lagi gitu. Ya udah mumpung ada ini, ada yang pas kebenaran ada yang nawarin kerja, ya udah saya mau. Terus juga saya ngomong sama orang tua saya itu juga diizinin. Akhirnya saya itu pergi ke Kalimantan teman-teman, itu naik kapal laut bukan kapal terbang. Karena apa teman-teman, dulu kalau naik pesawat itu masih jarang, orang-orang yang kesana-sana itu naik pesawat itu jarang, naiknya itu pada kapal laut soalnya tiketnya itu murah. Nah, terus udah kayak gitu, akhirnya saya tuh kerja di restoran itu ya teman-teman, dikontrak 2 tahun. Kalau nanti udah kerja di tempat restoran itu 2 tahun, nanti saya itu mau dimasukin ke pabrik deket restoran situ yang bos saya itu kenal orang-orang dalamnya gitu. Jadi saya itu kalau udah kerja 2 tahun baru dimasukin ke pabrik situ gitu. Tapi pas kebenaran habis dapat 2 tahun itu saya pulang dulu teman-teman. Pulang dulu maksudnya tuh ke kangen lah ya, udah 2 tahun baru lulus sekolah, masih kecil, masih bocah cilik, wis kerja golek-golek duit nyebrang laut lagi gitu. Ya udah akhirnya saya 2 tahun pulang dianterin sama bos saya. Lah dapat istirahat di rumah sekitar seminggu 2 minggu itu. Saya tuh pulang dari Kalimantan aja ya teman-teman tuh kayaknya udah dari luar negeri. Teman-teman saya itu pada dateng semua, itu tuh pada nanya gimana kabarnya, gimana nyebrang laut lagi gini. Wah itu udah kayak seneng banget ya teman-teman ya. Nah terus akhirnya tuh udah istirahat di rumah udah cukup lah, bos nanyain lagi mau balik lagi ke Kalimantan nggak, mau masuk pabrik katanya gitu. Tapi akhirnya saya ngomong dulu sama orang tua saya ya teman-teman ya, ngomong karo mbokku karo bapakku ngono. Takon maksudnya tuh tanya saya boleh nggak pergi lagi ke Kalimantan gitu, tapi nanti saya di Kalimantan tuh bukan kerja di restoran lagi tapi saya mau masuk pabrik katanya. Aku bilangnya begitu teman-teman. Nah terus pabrik itu tuh pabrik plywood teman-teman, pabrik terbesar di daerah situ, tapi aku lupa ya kampungnya tuh namanya di mana gitu. Di situ tuh namanya tuh kalau saya ingat aku tuh namanya PT Barito Pacific, itu tuh gede banget pabriknya tenan. Nah terus akhirnya saya tuh nggak diizinin sama orang tua saya. Akhirnya itu ya udah saya tuh nggak balik lagi. Tapi ya alhamdulillah ya teman-teman, saya meskipun kerja di Kalimantan itu 2 tahun di restoran, gaji saya tuh masih kecil banget teman-teman ya. Gaji saya itu masih 50.000 per bulan, itu tahun 1997. Itu tuh masih 50.000 per bulan, tapi ya alhamdulillah lah tetap saya masih bisa nyimpen teman-teman. Pulang itu ya masih utuh gaji saya 2 tahun, paling kepake cuman berapa aja gitu doang udah. Soalnya kan kapal laut PP kan masih ditanggung sama bos ya gitu, jadi masih dibayarin masih apa gitu, jadi duit saya tuh masih utuh. Nah terus akhirnya karena saya tuh nggak boleh balik lagi ke Kalimantan, ya udah saya tuh kata mbok saya tuh ya udah nyari aja kerjaan, nggak usah jauh-jauh lah, maksudnya di Jakarta apa di Surabaya gitu aja, nggak usah yang nyebrang laut lagi katanya gitu kata mbok saya. Ya udah akhirnya saya turutin ya teman-teman. Terus akhirnya bos saya udah yang di Kalimantan tuh udah balik lagi, saya nggak ngikut. Akhirnya pas
suatu hari gitu ya teman-teman, ada yang nawarin saya kerjaan ke Jakarta, itu tetangga saya sendiri, tapi saudara saya itu ada yang maksudnya tuh ada yang udah kerja di sana di Tangerang gitu teman-teman, itu kerjanya di perumahan, jadi pembantu lagi teman-teman. Udah pembantu terus gitu, wes lah, tapi mungkin rezekinya nggak jadi pembantu ya teman-teman. Wes tak jalanin, aku akhirnya berangkat ke Jakarta. Ke Jakarta itu saya tuh di daerah Tangerang teman-teman, daerah Cipondoh, itu di tempatnya bos saya tuh. Saya sama saudara itu di situ hampir 5 tahun ya teman-teman. Lah bareng itu saudara saya aja sampai sekarang masih kerja di sana. Halo Mbak Jum, masih sehat di sana? Tuh, mudah-mudahan Mbak Jum melihat video saya ya, jadi masih ingat sama saya gitu. Ya udah, akhirnya saya tuh nyusul saudara saya tuh kerja di Tangerang itu hampir 5 tahunan gitu di situ. Terus sebelum mencapai 5 tahun itu teman-teman, saya itu kan, bos saya kan ini ya, apa namanya itu, langganan koran. Koran itu dulu tuh saya tuh suka iseng, maksudnya penasaran gitu, ngeliatin koran itu isinya tuh kan info lowongan kerjaan gitu tuh, isinya tuh cuman ke orang PJTKI ke luar negeri, nerbangin orang ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Singapura gitu teman-teman ya. Itu tambah penasaran banget saya teman-teman ya, pengen banget ya Allah kapan kesana kayak gitu. Tapi saya tuh iseng-iseng gitu. Tapi ya saya tuh ngelihat ada yang deket saya kerja itu, ada yang PT nampung kayak gitu teman-teman, orang yang mau ke luar negeri gitu. Tapi ya saya ngomong dulu sama orang tua ya teman-teman. Saya tuh takutnya kalau apa-apa nggak ngomong sama orang tua tuh takutnya di sononya nanti kenapa-napa apa gimana tanpa doa orang tua. Kan doa dan ridho orang tua kan ridhonya Gusti Allah ya teman-teman. Jadi itu aku ya pamitan dulu, kataku ya Mbok, aku boleh nggak ke luar negeri itu, apa di sini deket kerjaan sini tuh ada tempat penampungan PT yang untuk menerbangkan ke sana. Enggak usah, kata mbokku tuh begitu teman-teman. Karena apa? Mbokku tuh pikirannya tuh udah negatif teman-teman. Pikirannya itu nanti kalau kerja ke luar negeri, kalau meninggal, kalau mati loh, pikirannya kok wis mati, kerja orang wis pikirannya mati loh, bayang lo coba teman-teman. Nah terus yo wes tetep aku yo apa ya, maksudnya tuh karena orang tua udah ngomong begitu ya, aku ya takut juga tuh, kadang-kadang ya ada rasa takutnya juga gitu. Tapi nek dipikir secara logika yo, lewung kerja yo urung kok wis kepikiran kok nek mati di sana gimana gitu loh. Tapi ya yo wes nggak apa-apa, akhirnya saya itu tidak jadi mendaftar ke PT. Lah ya udah, itu di Tangerang itu udah lumayan lagi tuh teman-teman, gaji saya termasuk udah naik dibandingkan di Kalimantan. Di Kalimantan 50, di Tangerang itu pembantu berapa teman-teman? 75.000. Oh, nambah 25 ya. Nah, nambah 25 itu ya wes saya jalanin selama 5 tahun teman-teman gitu. Terus udah dapat sekitar 5 tahunan tuh saya akhirnya keluar teman-teman, karena ya keluar tuh karena saya mau menikah gitu. Jadi akhirnya saya tuh ya keluar gitu. Makanya sekarang tuh kalau dipikir-pikir ya teman-teman, rezeki katanya tuh dikejar-kejar. Kalau belum rezekinya kita, itu yang nggak bakalan dapet ya teman-teman. Jadi tuh ya wes jalanin aja seperti air mengalir gitu. Kalau memang udah rezekinya kita ya pasti mendekat gitu. Tapi nak urung rezekinya kita ya pasti menjauh, dikejar kayak apa, larinya sekencang kayak apapun ya nggak bakalan dapet gitu. Jadi ya mudah-mudahan saya tuh bisa mensyukurin semua apa yang ada sekarang ya teman-teman ya. Bisa ridho ikhlas menerima semuanya. Kalau memang cita-cita saya sekarang tuh belum tercapai, mungkin harusnya saya lebih kerja keras lagi gitu mungkin ya, apalagi sekarang jadi ibu rumah tangga doang yang cuman ngurus suami, ngurus anak-anak, cuman bersih-bersih lah ya wes gitu ya udah. Jadi cukup sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Mungkin teman-teman atau besti nih yang lagi berjuang di luar negeri, wah semangat berjuang di luar negeri gitu, hati-hati, jaga kesehatan selalu gitu ya, maksudnya apalagi lagi zaman corona kayak gini gitu.
Jadi mudah-mudahan semua teman-teman besti-besti ini lancar semuanya, panjang umur, sehat gitu ya. Saya bisa mendoakan gitu aja ya teman-teman ya. Bisanya cuma mendoakan, nomboki ora iso gitu. Ya sing nomboki bose, wong ade kerja ning bos ya. Jadi cukup sekian dulu video dari saya ya teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.